Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Ayumi, NIM D10125151066. Di sini saya akan membuat video tutorial analisis data menggunakan SPSS sebagai tugas pengganti ujian akhir semester. Nah, sebelum masuk ke tutorialnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu penjelasan konsep statistik, parametrik, dan non-parametrik. Yang pertama, konsep parametrik. Pengertian statistik parametrik adalah metode uji statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan asumsi bahwa data berasal dari populasi yang memiliki distribusi tertentu. Biasanya itu distribusi normal. Uji ini juga menguji parameter populasi seperti rata-rata dan standar deviasi. Nah, ciri-ciri data parametrik yang pertama, data skala interval atau rasio. Jenis data kuantitatif yang memiliki jarak atau perbandingan yang bermakna. Dan yang kedua, berdistribusi normal. Data harus mengikuti pola kurva lonceng atau bell curve. Dan yang ketiga, varians homogen. Dalam pengujian perbandingan, varians atau keragaman antar kelompok itu harus relatif sama. Nah, syarat-syarat penggunaan statistik parametrik. Yang pertama, uji normalitasnya harus data tersebut harus terdistribusi normal. Yang kedua, uji homogenitas varians. Jika membandingkan dua kelompok atau lebih, variansnya harus homogen atau sama. Dan yang ketiga, skala pengukuran. Data harus berskala interval atau rasio. Nah, yang kedua, konsep non-parametrik. Statistik non-parametrik adalah metode uji statistik yang digunakan untuk menganalisis data tanpa membuat asumsi mengenai bentuk distribusi populasi. Tidak harus normal. Uji ini seringkali menganalisis median, persentil, atau peringkat data rank daripada rata-rata. Statistik non-parametrik digunakan ketika yang pertama, data skala nominal atau ordinalnya jenis data kuantitatif, kategori atau peringkat. Yang kedua, data tidak berdistribusi normal, asumsi normalitas dilanggar. Yang ketiga, ukuran sampel kecil, terutama jika asumsi normalitas sulit terpenuhi. Nah, perbedaan utama parametrik dan non-parametrik. Kedua jenis statistik ini terletak pada asumsi yang harus dipenuhi oleh data. Nah, kalau statistik parametrik sering dianggap sebagai ujian statistik kelas berat karena memiliki persyaratan yang ketat. Uji ini mewajibkan data Anda untuk mengikuti distribusi normal dan memiliki skala pengukuran interval atau rasio kuantitatif seperti suhu, tinggi badan, atau skor. Karena persyaratan ini, uji parametrik biasanya lebih kuat atau powerful dalam mendeteksi perbedaan atau hubungan, dan fokusnya adalah pada estimasi parameter populasi seperti rata-rata. Nah, sebaliknya, statistik non-parametrik adalah ujian statistik serbaguna yang sifatnya lebih fleksibel. Uji ini tidak memerlukan asumsi bahwa data harus berdistribusi normal, sering disebut distribution free. Oleh karena itu, non-parametrik digunakan ketika data berskala nominal atau ordinal, atau ketika data interval atau rasio Anda terbukti tidak normal. Karena sifatnya yang lebih umum, non-parametrik berfokus pada median atau peringkat data alih-alih rata-rata, dan umumnya dianggap kurang kuat dibandingkan parametrik jika asumsi normalitasnya terpenuhi. Nah, intinya, jika menggunakan parametrik, jika data ideal dan memenuhi semua syarat normalitas, sedangkan jika menggunakan parametrik, jika data kurang ideal atau kategori peringkat atau tidak normal. Baik, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Yang pertama, kita harus uji asumsi klasik dulu atau yang biasa disebut prasyarat uji parametrik. Uji ini wajib dilakukan sebelum regresi linear untuk memastikan data Anda layak menggunakan metode parametrik. Nah, yang akan kita gunakan yaitu uji Shapiro-Wilk. Yang pertama, klik analyze, lalu deskriptif statistik,
dan lalu explore. Nah, masukkan variabel unstandardized atau res 1 ke bagian dependent list, lalu klik plots, lalu centang normality plots with test, lalu continue dan OK. Nah, maka muncul hasil dari uji normalitas tersebut. Nah, di sini hasilnya itu nilai signifikannya itu 0,05, yang artinya meskipun uji Kolmogorov-Smirnov kemungkinan menghasilkan signifikan 0,00 karena jumlah sampel kita kecil, kita menggunakan hasil Shapiro-Wilk dengan signifikan 0,05, yang artinya asumsi normalitas residual terpenuhi. Oleh karena itu kita boleh lanjut ke uji parametrik. Nah, selanjutnya kita akan uji homogenitas. Kita menguji apakah varian residual sama di seluruh tingkat variabel independen. Yang pertama kita klik analyze, lalu di bagian compare means itu one way ANOVA, kita masukkan variabel minat beli atau Z ke faktor, lalu kepuasan pembeli atau Y di dependent list. Nah, setelah itu di bagian option kita klik atau centang homogeneity, lalu continue dan OK. Nah, hasilnya akan muncul. Jika nilai signifikan itu di bawah 0,05, maka terjadi heteroskedastisitas, yang berarti asumsi homoskedastisitas itu tidak terpenuhi. Tapi karena hasilnya di sini itu di atas 0,05, itu hasilnya terpenuhi. Baik, karena asumsi tadi terpenuhi, maka kita akan beralih ke uji parametrik. Kita menggunakan uji ini untuk melihat hubungan dan pengaruh. Di sini saya menggunakan uji korelasi persen. Selanjutnya kita buka di analyze, bagian korelasi, terus bivariate. Masukkan total Z dan Y ke dalam variables, lalu klik OK. Nah, hasilnya akan muncul. Nah, korelasi menunjukkan bahwa hubungan kuat, positif, dan signifikan. Ini mengindikasikan adanya keterikatan erat antara minat beli dan kepuasan pembelian. Nah, setelah membuktikan bahwa asumsi normalitas residualnya telah terpenuhi, yaitu signifikan Shapiro-Wilknya 0,05 dan uji korelasi persen menunjukkan hubungan yang kuat dan signifikan. Langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan uji non-parametrik. Di sini saya menggunakan Sperman Rho. Uji ini dilakukan sebagai langkah validasi dan pengujian kekonsistenan untuk memastikan bahwa temuan hubungan kuat antara minat beli dan kepuasan pembelian tetap terbukti signifikan, bahkan ketika data dianalisis berdasarkan peringkat dan mengesampingkan asumsi distribusi normal. Langsung saja kita klik analyze, lalu di bagian korelasi bivariate. Nah, sama kedua variabel tersebut kita masukkan ke kotak variables. Lalu perbedaannya di sini kita checklist di bagian Sperman, lalu hapus di bagian persen. Di bagian test of significance itu tetap. Klik OK. Nah, hasilnya menunjukkan koefisien korelasi itu sebesar 0,808 dengan signifikansi 0,000. Nilai signifikansi 0,000 itu membuktikan bahwa hubungan kuat ini signifikan atau nyata. Lalu di bagian kekuatan hubungan, nilai 0,808 itu menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan erat
Artinya peringkat minat beli sangat efektif dalam menjelaskan peringkat keputusan pembelian. Nah, jika nilai ROI-nya itu di bawah 0,750, misalnya 0,650, hubungan tersebut tetap kuat sesuai dengan pedoman, yaitu antara 0,60 sampai 0,799. Namun variasi keputusan pembelian itu dipengaruhi oleh faktor lain yang sedikit lebih besar. Jadi secara keseluruhan itu hasil ini mengukuhkan kesimpulan regresi parametrik, yaitu minat beli memiliki hubungan yang sangat kuat antara signifikansi dengan keputusan pembelian. Sekian video dari saya, semoga dapat membantu. Maaf jika ada kekeliruan dalam penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.